Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita sudah mencapai garis akhir daripada tahun 2020. Tepat hari ini, mungkin beberapa jam ke depan, kita akan menutup tahun 2020 dan kita akan menyambut tahun 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita menutup tahun 2020 dan kita menyambut tahun 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu mengalami error ketika memiliki barang-barang elektronik ataupun mobil yang dipelengkapi dengan perangkat elektronik? Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami error, maka kita tuh akan panik dan kita akan berusaha memperbaikinya. Tapi pada titik akhir, kita tuh harus melakukan riset ulang terhadap barang elektronik yang kita gunakan. Riset itu bukanlah sebuah opsi yang baik ataupun yang kita senangi. Karena apa? Karena ketika kita meriset berarti kita menghilangkan seluruh datanya dan kita harus melakukan install ulang. Dan itu yang saya lakukan ketika saya meriset ulang laptop saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan hari ini, terutama di hari terakhir 2020, mari kita bersama-sama reset your heart. Reset itu berarti renewing and setting your heart. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara mengenai menyelidiki hati kita, biarlah kita memiliki waktu untuk kita menyelidiki hati dan pikiran kita. Apa yang kita sudah lakukan di tahun 2020 ketika kita menghadapi pandemi yang di awal tahun yang tidak mudah. Apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan desain Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita untuk kita itu memuliakan Dia dan menikmati Dia di dalam kehidupan kita. Dan apa yang sudah kita lakukan sampai pada akhir tahun dari 2020 ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita berjibaku selalu menghadapi masalah di dalam kekhawatiran dan berbagai macam hal yang ada? Kita lupa untuk datang kepada Tuhan, menyelidiki hati dan pikiran kita, dan meminta Tuhan menuntun kita ke dalam jalan yang kekal. Ini menjadi suatu hal yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembaharuan dimulai dari kita menyelidiki hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah hal yang penting lagi yang saya ingin ajak kita sama-sama renungkan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingat status kita sebagai ciptaan baru, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kemudian kita mendapatkan status baru sebagai manusia baru. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam status manusia baru? Ketika kita sudah menyelidiki hati dan pikiran kita, kita mengingat status kita, sungguhkah kita men-setting ulang diri kita, hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Ataukah kita melupakan semuanya, hanya menganggap semuanya berlalu begitu saja? Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita melewatkan tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021 ini dengan suatu hal yang biasa-biasa saja. Mari kita menyambut tahun 2021 dengan kita meriset ulang hati kita, pikiran kita. Kita memperbaharui hati kita, pikiran kita, dan kita men-setting ulang hati kita untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita men-setting ulang hati kita. Jika mungkin kita di tahun 2020 ini, ketika kita menghadapi pandemi ini, kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita terlalu banyak memikirkan diri kita sendiri, menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita ambil komitmen untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Tekun di dalam doa, tekun di dalam bersaat teduh, memiliki hubungan pribadi yang dekat bersama dengan Tuhan.
Dan biarlah Tuhan memimpin kita. Biarlah kita bisa meriset ulang hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Seperti ciptaan baru. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk meriset ulang hati kita. Renewing and setting your heart to the God. Tuhan Yesus memberkati.